Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rahayu, salam budaya, salam cagar budaya. Kami Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur melakukan peninjauan atas laporan temuan warga desa Gedung Gede, Kecamatan Delanggu. Di lokasi ini yang berada di tengah-tengah sawah. Di lokasi ini ditemukan adanya sekumpulan batu-batu yang diduga merupakan sebuah bangunan candi, sisa-sisa bangunan candi. Jadi sebenarnya lokasi ini sudah dilakukan pendataan oleh BPCB tahun 93, lalu kemudian ada updating tahun 2019, tetapi kemudian bulan ini ketika warga desa melakukan bersih punden, ditemukan lagi adanya struktur batu yang ada di lokasi ini. Nah, temuan itu cukup menarik karena menambah data arkeologis di situs yang disebut oleh warga sebagai situs Gilang. Tetapi dengan adanya data itu semakin mengerucut bahwa di lokasi ini kemungkinan ada diduga candi yang dulu pernah berdiri di lokasi ini. Jadi struktur yang tampak dan ditemukan warga baru-baru ini kurang lebih 1 minggu yang lalu, dia memiliki panjang struktur kurang lebih 7 meter kali 7 meter. Jadi yang sudah terlihat karena singkapan dari bersih-bersih kemarin itu terlihat oleh kita sekarang ada tatanan batu andesit putih ya, mungkin ya, ini setebal 3 lapis. Tadi kita ukur memiliki lapisannya masing-masing itu 73 cm untuk kedalamannya. Untuk batunya memiliki ketebalan 15 cm. Jadi yang sudah tampak sekarang menunjukkan adanya gejala membentuk suatu ruang. Jadi di sebelah timur kita temukan, sebelah utara juga ada, sebelah selatan, hampir di setiap sisi kita temukan. Jadi selain struktur itu ada juga yang sudah kami BPCB data, yaitu tahun 93 kumpulan-kumpulan batu ini. Kalau bisa dilihat warnanya berbeda ya dengan batu yang baru saja ditemukan warga. Jadi di sini ada fragmen, kemungkinan ini sebuah yoni tapi hanya tinggal pecahan. Lalu ada semacam motif-motif hias juga di sini. Ini temuan baru. Ini temuan baru. Kemungkinan ini juga kala. Ini ada apa? Ada gigi kalanya ini. Lalu ada fragmen arca juga, tapi dia tergambar seperti relief. Jadi cuma 2 dimensi. Hanya terlihat tangan. Lalu ini kemungkinan bagian kaki, tapi kita tidak berani lebih untuk mengetahui apakah ini arca apa gitu, kita belum bisa pastikan itu. Kemudian ada lagi, ini juga bagian dari candi. Ini hiasan candi, lalu ini bagian dari apa namanya, garbagra, pintu candi. Lalu ada kemudian dia ada apa namanya, hitungan kayak semacam batu dakon gitu ya. Dia punya pola 7x7. Jadi ada 1 2 3 4 5 pecah di sini, ada 7 7x7 49 lubang. Lalu ini juga ada bekas apa namanya, bekas tiang. Jadi ini bagian dorpel candi. Jadi dia ada tiangnya. Ini umum kita jumpai di setiap pintu masuk candi ada. Ini juga ada motif hias juga yang kita juga belum bisa ketahui bagian mana dia karena sebagian aus. Ini juga ada relief. Tampaknya ini juga relief yang mengelilingi entah bagian tubuh candinya atau bagian batur candinya. Cukup banyak volume yang tertampakkan karena pada waktu 2011 areal ini cukup tinggi, ada semacam gundukan di sebelah sini. Tetapi kemudian karena aktivitas pembersihan ini
mungkin warga merasa daripada hilang atau bagaimana, kemudian dikumpulkan menjadi satu di lokasi yang sama dengan pendataan BPJB tahun 2011 dan tahun 93. Di kumpulan ini juga cukup menarik karena kita juga temukan umpak yang cukup besar yang dikumpulkan warga. Ini juga umpak, dia memiliki tinggi 47 cm, kemudian lebar bawahnya ini 53 cm, lalu bagian atas 46 cm. Kita lihat cuma ada satu bagian. Jadi dugaan candi ini cukup menarik karena ada campuran material ya, antara batu lalu dengan bata. Yang bisa kita lihat sekarang hanya bata utuhnya hanya satu, sementara yang lainnya ditemukan dalam kondisi fragmen taris yang sekarang jadi ditata warga untuk jadi semacam patawah gitu. Ini batanya cukup besar, hitungannya kami panjangnya 43 cm, lalu lebarnya 27 cm dan tebalnya 8 cm. Bicara soal bata, kita juga tidak bisa memastikan bahwa bata setebal sekian lalu lebar sekian itu sebagai ciri khas Majapaitan atau Singosari. Kita belum bisa pastikan itu karena data-data yang ada di desa ini hanya sebatas sisa-sisa tinggalan yang secara periodisasi belum bisa kita pastikan. Di lokasi ini juga ditemukan semacam fragmen-fragmen dari tembikar. Ya, ada periuk, jambangan. Ini juga semacam bekas fragmen, ini fragmen pedupaan. Ini banyak juga ditemukan di situs-situs di Trowulan. Ini bagian dari pedupaan. Kita belum menemukan adanya fragmen keramik. Mungkin kalau ada keramik bisa jadi menggambarkan pertanggalan. Ada lumpang kecil, pipisan, dan ini gandek. Ini juga ditemukan di lokasi ini. Jadi lokasi temuan di Dusun Karangasem ini cukup menarik karena secara topografi dia berdekatan dengan sungai. Ini mengingatkan kita dengan Candi Kesiman Tengah yang dia juga berada di kontur persawahan sekarang, pemanfaatan sekarang persawahan, lalu di belakangnya, di sampingnya juga ada sungai. Lokasi ini juga berdekatan dengan sungai. Dan secara umum di sekitar lokasi ini, baik di daerah Petak, di Kecamatan Pacet, itu juga ada prasasti Kambang Sore atau bisa diistilahkan prasasti Petak, itu masa Girindrawardana. Lalu ada prasasti Jiu di sebelah barat ya, sebelah barat. Sebelah utaranya ini ada prasasti Jiu, memang agak jauh. Tetapi dari gambaran itu memang area di daerah Gondang ini memang dilingkupi situs-situs yang beragam. Jadi artinya dari masa Singosari juga ada, dari masa Majapahit ada, dari masa Kadiri juga ada. Meskipun secara kita sekarang kita belum bisa memastikan ini periodisasinya apa, tetapi paling tidak lokasi di sekitar situs ini memang dilingkupi oleh situs-situs, baik situs-situs yang sudah kita pastikan dari masanya karena memang itu tinggalannya bersifat prasasti, bisa terbaca, maupun angka tahun. Tapi dari struktur-struktur, sebaran struktur bata maupun batu yang ada di sekitar sini memang cukup beragam, terutama daerah Kutorejo itu juga banyak ditemukan. Satu lagi untuk temuan yang ada di situs Karangasem atau warga desa menyebutnya situs Mbah Gilang, ini ada beragam warna batunya ya. Ada semacam batu yang putih, ini yang sekarang menjadi dasar dari struktur pondasi yang kita lihat tadi 3 lapis yang hasil temuan warga itu. Ada batu yang terlihat hitam, putih, lalu ada batu yang warnanya hitam. Untuk kekerasannya memang keras yang hitam, sementara putihnya cenderung lebih lunak kekerasannya. Kelihatan banget warnanya. Ini ada umpak ukuran kecil juga.
Biasanya umpak itu untuk apa namanya, dasar untuk bangunan bertiang, tapi kita belum bisa pastikan seperti apa bentuknya, di mana posisinya, kita belum bisa pastikan karena temuannya hanya temuan yang tersebar di lokasi situs ini. Batu ini juga salah satu dari bagian candi. Jadi dari sisi samping kanan kiri ini juga terlihat jadi semacam sudut ya, ini sudut. Biasanya di posisi ini ditempatkan perpindahan antar tingkat candinya, bisa dari kaki, dari biasanya di tengah-tengah antara badan menuju atap. Jadi bentuknya seperti ini. Dia punya dua sisi yang tertampakkan, sementara di sini ditumpuki lagi ada apa, struktur batu lagi, di bawah juga ada struktur batu. Jadi dua sisi ini tertampak. Demikian hasil laporan peninjauan kami di situs Karangasem ini. Semoga bermanfaat bagi pelestarian ke depan, dan harapannya masyarakat beserta pemerintah bersama komunitas kita saling bersinergi demi kemajuan cagar budaya, dan kita tidak bisa melupakan bahwa nenek moyang kita pernah ada di sini dan menjadi catatan sejarah untuk kemajuan bangsa kita. Salam budaya, lindungi dan lestarikan. Ya, untuk temuan ini harapannya untuk desa, kalaupun dari pihak cagar budaya kemudian dinas pariwisata ada perhatian berupa bantuan nanti supaya desa dan dusun tempat ini dijadikan wisata. Harapannya ke depan, kalaupun memang ini nanti banyak untuk rembukan dari masyarakat desa dan dusun dijadikan wisata, desa akan membangun akses jalannya dulu biar nanti mudah untuk ke sini. Alhamdulillah kita bisa menemukan lagi ODCB yang diduga situs di daerah Dusun Karangasem, Desa Gedung Gede. Dan semoga kedepannya tahun depan ini kita berusaha untuk menganggarkan agar bisa dieskavasi, dan mungkin pengelolaannya bisa lewat desa ataupun lewat kabupaten, dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, baiklah, pada saat ini kami berada di situs apa Pak Polo? Mbah Gilang namanya. Mbah Gilang namanya ya. Yang kebetulan 2 hari ini viral di media sosial. Ada beberapa YouTube yang membuat konten di sini, dan pihak desa juga sudah mulai memperhatikannya dengan melakukan penataan seadanya gitu ya, menata batunya, lingkungannya, sampai membuatkan jalan ya Pak ya. Iya. Itu langkah yang baik, Itu artinya bahwa masyarakat sendiri peduli. Ya, karena memang ini tempat yang disakralkan ya di desa ini ya. Oke. Nah, mungkin Pak Polo ini ada hal-hal yang ingin diketahui yang terkait dengan ini. Nah, sebenarnya saya buta masalah ini Pak. Saya mau tanya ini. Iya. Kalau sudah seperti ini, itu saya harus bagaimana kelanjutannya kan gitu. Oke. Nah, jadi biar tidak salah gitu saya. Kalau melangkah memang ada yang membimbing lah kalau. Iya. Ada dasarnya. Harapan saya ya, kan gitu. Oke. Jadi gini Pak. Jadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010, itu memang bagi setiap orang yang mengetahui ditemukan atau yang menemukan itu wajib melapor. Melapor ke siapa? Ke dinas kabupaten yang menangani masalah kebudayaan. Ya, harus dilapor, disampaikan. Jadi sampaikan bahwa ada temuan begini. Sebenarnya pada dasarnya tempat ini itu bukan temuan baru. Pada tahun 2019 pernah didata, tapi sebelumnya tahun 90-an sudah pernah didata juga. Dan oleh Belanda pun pernah dicatat. Ya, hanya bentuknya agak berbeda karena mungkin Pak Polo menambahkan batunya ya, iya, mengumpulkan. Enggak apa-apa Pak, untuk sementara seperti itu.
Jadi yang paling utama yang harus dilakukan adalah siapapun yang menemukan harus melapor. Ya, baik itu dari desanya maupun teman-teman dari komunitas, lapor ke dinas yang menangani. Di Mojokerto namanya Parpora Dikpar ya. Iya ya. Nah, itu Pak Polo. Nah, kelanjutannya saya harus bagaimana ini? Nah, apa perlu seperti ini? Apa kelanjutannya seperti apa itu, Pak? Oke, terserah Bapak. Mau minta dibantu nggak? Nah, kalau mau minta dibantu, menyurat lah. Jadi melalui desa, ya menyurat, sampaikan ke dinas yang menangani masalah kebudayaan, tembuskan ke Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur yang ada di Trawulan, Pak. Nanti dari dinas ini bisa bekerja sama dengan BPCB ini namanya, bisa melakukan kegiatan pelestarian di sini. Jadi pelestarian itu isinya 3, Pak. Jadi 1 melindungi, ya. Jadi pelestarian itu tadi ya ada 3, melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan, ya. Jadi harus dilindungi dulu. Cara melindunginya kita melihat bentuknya secara utuh melalui penggalian. Kita menggali dulu, itu namanya ekskavasi. Nah, itu tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang. Ekskavasi boleh dilakukan asal di dalam tim itu ada arkeolognya dan ada izinnya dari pemerintah. Ya, pemerintah dalam hal ini adalah dinas yang menangani kebudayaan. Berarti ini sementara ini tidak dikerjakan ya, Pak? Jangan dulu, biarkan saja begini dulu. Karena ini akhir tahun anggaran, kemungkinan dinas itu kan nggak punya uang lagi. Atau mungkin ya kita tak sadar bahwa sekarang ini lagi masa pandemi. Jadi banyak refocusing, jadi kemungkinan belum. Tapi dicoba aja, Pak, siapa tahu masih ada gitu kan. Ya, dicoba aja, menyurat secara. Ya. Ada lagi, Pak? Saya kira cukup, Pak. Oke. Ya. Ini juga di samping saya ada perwakilan dari komunitas ya, Mas. Kami berterima kasih kepada komunitas pelestari cagar budaya di Kota Mojokerto karena berkat bantuannya sehingga informasi-informasi seperti ini cepat kami ketahui. Ya, jadi kami tetap berharap bagaimana komunitas ini bisa mendampingi masyarakat. Jadi supaya masyarakat bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena mereka melakukan hal yang selama ini yang dilakukan itu karena tidak tahu. Jadi bukan melanggar, tapi dia melakukan hal yang tidak diketahuinya. Nah, mungkin melalui teman-teman komunitas bisa membantu kami dari pemerintah agar bisa mengawal masyarakatnya supaya bertindak yang sesuai aturan yang berlaku. Siap. Mungkin ada yang mau tanyakan, Mas, gimana komentarnya? Ya, untuk kedepannya situs-situs dari punden-punden yang di wilayah Mojokerto ya segeralah direnovasi atau diuri-uri supaya tidak hilang, supaya anak cucu kita besok, Bapak, biar tahu situs-situs sejarah dari Kerajaan Majapahit. Betul, betul sekali. Ya. Dan mungkin yang perlu kita pahami bersama juga bahwa kewenangan utama di dalam pelestarian cagar budaya itu adalah pemerintah daerah. Di dalam hal ini adalah dinas yang menangani masalah kebudayaan di Kabupaten Mojokerto. Nah, kami dari BPCB itu adalah instansi pusat yang ditempatkan daerah. Nanti kalau pemerintah daerahnya meminta kami untuk mendampingi, itu baru kami turun. Tapi kewenangan yang utama adanya di pemerintah daerah. Seperti itu ya, Mas. Ini nanti saya kawal Pak Polanya supaya sifatnya buat surat. Ya. Itu yang penting. Permohonan untuk minta bantuan. Mau diapakan? Ya. Istilahnya direnovasi atau dibuat wisata. Iya, betul. Apalagi tempat ini view-nya bagus. Iya, supaya masyarakat ini masyarakat Karangasem bisa sejahtera. Betul. Ya, ekonominya bisa meningkat. Ya. Bisa gemah ripah jinawi. Ya, seharusnya seperti itu. Nah, satu lagi Pak Polo yang perlu, mungkin Pak Polo kan pasti banyak sekali tamu yang datang ke sini. Ya. Teman-teman yang membuat konten. Nah, itu Pak Polo sudah harus mulai mengatur mereka. Jangan semua maunya naik-naik atau mengangkat-ngangkat batu. Itu tidak boleh lagi. Tidak boleh seperti itu. Diarahkan mereka, silahkan mengambil konten, itu boleh saja. Harus melalui Pak Polonya. Harus melalui Pak Polonya. Biar menjalur gitu ya. Supaya pintunya jelas.
harus melalui Pak Polo. Nah, informasi juga yang dikembangkan itu jangan asal-asalan sembarang ngomong gitu. Iya, dan masyarakat juga dikasih tahu cerita ya yang jangan mengarang-arangnya gitu kan. Disampaikan seperti ini yang kami dengar dari leluhur kami seperti ini. Nanti itu yang dibandingkan dengan bagaimana ada catatannya di pemerintah, di zaman Belanda, itu kita cocokkan nanti. Ya, terus pengamatan dari yang ahli masalah ini, seperti kita bisa lihat ada bagian-bagian candi kan bisa diinterpretasi itu. Tapi jangan dulu menanyakan ini dari masa apa. Jangan dulu terlalu cepat. Walaupun kita ada dugaan ya, tapi jangan dulu itu nanti. Mungkin masih ada lagi Pak yang pengen disampaikan. Ya itu tadi cara menanyakan bagaimana kelanjutannya dan untuk menguras ini saya kurang paham, nanti saya cari. Ini yang bisa membantu, Minta tolong teman atau siapapun untuk membantu saya mengawal surat itu sampai ke sana gitu Pak. Nah Pak Polo bisa main ke kantor kami di Trawulan Pak, datang aja. Sama teman-teman komunitas datang. Siap. Ya Allah saya. Jadi supaya bisa lebih jelas sambil membawa surat, mungkin bisa dikasih keterangan gitu kan. Datang aja. Ada lagi Mas yang mau disampaikan kira-kira? Ya itu tadi sudah cukup. Ya kedepannya biar di kami dengan Pak Polo menyerahkan sepenuhnya pada dinas pemerintah dan BPJB juga dinas Dispora. Itu aja. Iya, oke. Makasih. Jadi inilah bincang-bincang kami dengan masyarakat dan komunitas yang peduli tentang situs-situs masa lalu peninggalan Majapahit. Dan jadi bukan hanya Majapahit Pak, bisa sebelumnya, bisa setelahnya gitu kan. Nah, jadi bagaimana kita merawat warisan leluhur kita supaya tetap bisa bermanfaat, berguna bagi generasi kita dan akan datang. Ya mudah-mudahan upaya kita bersama ini bisa membuahkan hasil sebagaimana yang kita harapkan bersama. Jadi juga Pak Polo ini perlu kita sampaikan kepada para YouTubers gitu. Jangan terlalu cepat menyimpulkan, oh ini apa, ini masa apa, terlalu banyak analisanya seperti apa. Gunakanlah data yang benar, baca referensi yang benar, cari sumbernya, jangan menebak-nebak, jangan, karena kasihan masyarakatnya dikira sudah seperti itu, padahal nggak seperti itu, belum tentu seperti itu. Lebih baik banyak menggunakan referensi yang ada, tunggu hasil kajian yang jelas faktanya, datanya jelas. Jadi jangan interpretasi awal, apalagi nanti tanyanya kepada tokoh-tokoh masyarakat di sini. Ya tokoh masyarakat juga seingatnya aja, apa cerita berlanjut itu aja terus. Jadi melalui kesempatan ini saya sampaikan Pak Polo, teman dari komunitas, supaya kita menyampaikan kepada teman-teman YouTubers kita bahwa mereka itu tujuannya baik, itu sangat baik. Tapi berikanlah atau berusahalah memberikan informasi yang benar sehingga kita bisa mencerdaskan bangsa kita, masyarakat kita. Jadi dia betul-betul tahu apa yang seharusnya dia tahu, bukan diberi gambaran yang nggak jelas, ya kan? Apalagi melalui dari klinik, dukun yang cerita, wah itu nggak ada buktinya. Tapi bukan berarti nggak boleh ada informasi itu, tetap boleh aja. Tapi jangan menganggap bahwa inilah yang benar, biar aja, sampaikan aja dulu. Ya, mari kita lakukan kajian bersama, kita kumpulkan referensi yang baik, sehingga apa yang disampaikan YouTubers itu juga perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat. Jangan langsung percaya itu, ya, jangan langsung percaya. Nanti lihat aja laporan hasil kajian, nah itu yang faktanya, yang sesuai. Jadi yang disampaikan YouTubers bukan dilarang, boleh, tetapi usahakanlah memberikan informasi itu yang benar, ada dasarnya, ya kan? Jadi masyarakat bisa tahu yang benar gitu, bukan mengarang-arang gitu. Berdasarkan bukti ya. Demikianlah diskusi kami, omong-omong kami dengan Pak Polo mewakili masyarakat, ya, dan teman-teman dari komunitas yang ada di sini tentang situs apa lagi tadi Pak? Gilang. Yang Mbah Gilang ya.
yang pada hari ini kita berada di tempat ini. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bersama-sama mengembangkan situs ini supaya bisa dimanfaatkan bagi kemaslahatan masyarakat secara umum. Terima kasih. Terima kasih. Matur suwun.